It's the middle of summer. If we check the time, it's, just after 12 o'clock. It's 12 o'clock midnight, though. The midnight sun never goes to bed, just like us. What do you do in summertime when it's midnight sun in the north of Norway? When it's midnight sun, my mom is more kind. The rules are not so strict. Then I can stay out the whole night. The good feeling you get in the body. I got a lot of energy and I get in a good mood. Bagi kita di Indonesia, berpuasa lazim dilakukan kurang dari 15 jam. Sahabat beriman, pernahkah membayangkan puasa lebih dari waktu itu? Matahari bersinar rendah di kaki langit wilayah Arktik, Kutub Utara. Hanya sekejapan mata setelah tengah malam menyapa. Jika orang Muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, lalu bagaimana nasib mereka yang tinggal di wilayah ini? Di sekitar Kutub Utara, ketika musim panas, matahari akan terbit selama hampir 24 jam, dengan jam malam hanya sekitar 50 menit saja. Begitulah yang dirasakan orang-orang Eskimo atau penduduk yang tinggal di kawasan Kutub Utara. Mereka tidak bisa menikmati teriknya siang dan gelapnya malam layaknya kita yang tinggal di daerah tropis. Hari akan selalu siang saat musim panas dan selalu malam saat musim dingin. Sedangkan datangnya bulan Ramadan tak selalu di musim-musim tersebut. Ketika datang bulan Ramadan, umat Islam yang tinggal di lingkaran Arktik, kota-kota yang berada di sekitar Kutub Utara, biasanya menghadapi kebingungan perihal kapan mereka harus memulai dan mengakhiri puasa setiap harinya. Apabila Ramadan bertepatan dengan bulan-bulan musim panas di sana, maka di seluruh wilayah ini, matahari akan terbit selama hampir 24 jam. Kota tersebut dinamakan Longyearbyen, yaitu wilayah yang mataharinya tidak pernah terbenam. Longyearbyen mengalami apa yang disebut dengan matahari tengah malam atau midnight sun sehingga puasanya bisa 23 jam pada musim panas. Lebih jelasnya, midnight sun atau matahari tengah malam adalah fenomena alam yang terjadi saat matahari masih terlihat, padahal waktu setempat sudah menunjukkan saatnya malam hari. Hal ini terjadi apabila cuaca cerah pada bulan-bulan musim panas di bagian utara lingkar Arktik dan pada bulan-bulan musim dingin di bagian selatan lingkar Antartika. Muslim di kota itu akan menjalankan puasa hingga 20 jam lamanya, dari sahur hingga berbuka. Karena posisinya yang berada di utara lingkaran Arktik, beberapa daerah di Norwegia juga dapat mengalami fenomena alam tanpa matahari terbenam atau midnight sun. Untuk mengatasi persoalan ini, yang mana akan sangat memberatkan apabila seseorang berpuasa di atas 20 jam per harinya. The European Council for Fatwa and Research, Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa, berupaya untuk menyusun pedoman baru untuk Muslim yang tinggal di daerah Nordik, agar mereka dapat melaksanakan puasa dengan jam yang realistis. Dewan tersebut akan merilis pedoman pelaksanaan Ramadan untuk mempermudah umat Islam yang berada di kota-kota paling utara di negara-negara seperti Norwegia, Swedia, Islandia, Rusia, dan Kanada. Umat Muslim yang berpuasa di daerah ini mungkin mengalami kesulitan untuk menentukan waktu sebenarnya yang tepat kapan matahari terbit dan terbenam, sebab di sana hampir tidak ada bedanya. Asosiasi Islam Norwegia menyarankan umat Islam untuk menentukan berdasarkan kapan terakhir kalinya matahari terlihat terbenam dan terbit dengan jelas. Namun tidak semuanya setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang mengambil referensi berdasarkan waktu dari negara terdekat yang siklus perputaran mataharinya relatif normal, ke negara Eropa terdekat. Pilihan lainnya adalah mengikuti jam puasa yang terjadi di Makkah, Arab Saudi. Pilihan terakhir adalah, ini yang paling berat, yaitu mengikuti jam terbit dan terbenamnya matahari sebagaimana adanya di sana. Dr. Muzamil Siddiqui, mantan Presiden Islamic Society of North America, menambahkan, Muslim yang terletak di dekat Kutub Utara atau Kutub Selatan mengalami waktu yang berat. Oleh karena itu, Siddiqui mengambil jalan tengah dengan berlandaskan pada ayat di Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi,
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Wallahu alam bisawab.